Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore, Medan. wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya Renarko dan sahabat saya Gusdir ya. Ya. Hari ini kami terlihat seperti karyawan sekali ya. Karyawan sekali kita. Iya, Apa yang terjadi memakai dengan kita? seragam ya. Tidak tahu. Mungkin karena sudah lama tidak dipakai. Iya, kebetulan saja ya. Iya, dan memang ada juga masukan-masukan kemarin dari netizen. Ini kok hostnya nggak pernah pakai Iya. kemeja. Kayak kaos saja. Iya. Ya, ini sekarang kita pakai kemeja ya biar lebih sampan dan rupawan. Baik, kita akan lanjut ini tanpa membuang waktu. Ya. Langsung saja, Bang. Ya, kita ke berita pertama dari Medan ya, dari kawasan Jalan Pertiwi Medan Tembung. Ini ada berita terkait kehilangan, pencurian, kasus pencurian sepeda motor. Ya. Ini nggak tanggung-tanggung nih sepeda motornya. 15 sudah Waduh. hilang dari pelataran masjid. Dan apa kita harus bawa gembok sama rantai kapal sendiri dari rumah. Bisa jadi. Iya. Iya. Nah, dan belakangan ini masjid itu padahal ada CCTV-nya, dan ini yang belakangan melakukan pencurian itu sudah terekam CCTV yang dilakukan oleh 3 orang ya, yang pemuda. terekam ya. Iya, itu yang sepeda motor terakhir yang hilang. Mungkin kita lihat dulu videonya. Nah, itu tadi video singkatnya hanya dalam waktu beberapa detik ya, hitungan detik. dengan menggunakan kaki mematahkan stang lalu meninggalkan lokasi. Nah, ini katanya Bang dalam waktu 2 bulan sudah 15 motor katanya 15 motor ya. Iya, ini gimana Pelakunya kelihatannya masih usia remaja ya. BG ya. Iya. Anak baru gila. Iya kan, gila mungkin karena itu mencuri kan. Iya, mencuri di masjid. Dan katanya tidak hanya sepeda motor, kota infak juga disikat mereka. Kota infak untuk dana anak yatim. Dana anak yatim Wah, disikat mereka. Ini pasti bakal ketangkep ini Bang, karena di dunia ini 2 yang nggak boleh dimakan dan digelapkan. Iya. Itu pertama uang anak yatim, yang kedua itu uang wartawan. Ya, itu bisa kualat gitu ya. Betul. Ada yang makan uang wartawan? Ada kan, biasa itu. Berapa orang? Iya. Ini soal ini mungkin kita bisa langsung tanyakan ke reporter kita, teman kita Bung Fadli. Halo Fadli. Fadli Mena ya. Ya. Ya, Fadli Watimena. Bang Agus, Bang Arai, Selamat sore Bung Fadli. Ini gimana Fadli? Bisa diceritakan soal masalah ini? Saya dengar juga kasus pencurian ini sering terjadi pada saat subuh ya kabarnya. Kemudian pelakunya juga agar tidak ketahuan sengaja memakai peci gitu ya, seolah-olah ingin sholat gitu katanya. Ya silakan Pak. Ya, baik Bang. Jadi dari keterangan jemaah yang bernama Syawal itu saat itu memang tidak ada kecurigaan karena para pelaku menggunakan atribut layaknya orang yang sedang hendak beribadah Bang. Nah, dari keterangan Syawal sendiri sejauh ini sudah ada 15 kejadian serupa yang terjadi di Masjid Al-Muslimin ini Bang. Nah, 2 bulan terakhir sendiri ada 3 katanya untuk di bulan Mei ini Bang yang hilang sepeda motor dari jemaah Bang. Seperti itu Bang Arai. Pihak masjid sudah melapor atau belum Pak? Nah, kalau dari pihak masjid karena memang tidak ada dari
anggota BKM yang kehilangan, namun kan karena jemaah, mungkin para jemaah beberapa orang sudah membuat laporan. Namun yang terakhir ini untuk sepeda motor jenis Honda Beat yang seperti terekam di CCTV, kabarnya akan membuat laporan juga bang, seperti itu bang. Oh berarti yang sepeda-sepeda motor ini milik jamaah ya, bukan milik pengurus masjid ya? Enggak bang, jadi aksinya ini memang setiap subuh bang. Jadi beraksi itu hanya di jam-jam orang mau sholat subuh. Nah yang terakhir ini memang seperti yang terekam dan sempat viral di media sosial bang, itu juga kejadiannya di waktu subuh bang. Oh berarti modusnya memang sengaja mereka lakukan ketika subuh ya. Kira-kira di jam-jam salat yang lain itu tidak ada kehilangan? Nah kalau menurut dari pengakuan dari tadi anggota jemaah masjid memang tidak ada bang, cuman di jam-jam subuh inilah mereka beraksi bang. Dan kuat dugaan ketiga ini pelaku yang sama bang dalam setiap aksi bang. Tidak hanya itu juga, kita juga dapat informasi dari Syawal bahwa ketiganya ini juga selain sepeda motor terkadang mengambil kotak infak anak yatim bang. Jadi di masjid itu ada kotak infak untuk masjid dan satu lagi kotak infak untuk anak yatim. Nah yang sering diambil itu atau sering hilang itu kotak infak anak yatim bang. Ini karena pelakunya ini beraksi pada subuh hari, ini ada kemungkinan barangkali ya mereka menggunakan narkoba sepertinya ya, karena agar biar tahan begadang kan begitu kan? Atau dari mana-mana pergi kan, pulangnya singgah ke masjid, bukannya sholat tapi maling gitu ya. Ini Pat, dari polisi sendiri gimana Pat? Sudah ada keterangan belum Pat? Nah memang kita juga masih menunggu jawaban resmi dari pihak kepolisian bang, apakah memang para korban ini sudah laporan atau belum. Memang untuk wilayahnya memang bang di TKP di wilayah hukum Polsek Mercusuar. Memang dari pihak kepolisian pun saat ini memang belum dapat keterangan apapun bang terkait lapor-laporan korban yang sudah melapor pasca kejadian bang. Polisi sendiri sudah menurut dari pengurus masjid sudah melakukan olah TKP belum di Masjid Al Muslimin Jalan Pertiwi Medan Tembung ini? Atau karena nggak ada laporan mereka tidak merespon ini? Nah karena yang kita wawancarai tadi itu bang jemaah juga bang, artinya dia tidak setiap saat di masjid, jadi dia tidak mengetahui kalau yang bersangkutan atau pihak kepolisian sudah pernah datang untuk melakukan olah TKP atau tidak bang. Oke. Fat, itu kan tadi dari jemaah ya kan, dari pihak masjidnya sendiri ini kan sudah pencurian ke-15 ya. Ini kan angka yang tidak kecil ini. Kalau sendal 15 pasang kecil memang kan, ya kan. Tapi kalau sepeda motor 15 itu banyak, ya kan. Nah, setelah kejadian-kejadian yang berulang seperti ini, apakah dari pihak masjid itu ada melakukan pengamanan atau gimana? Itu kalau kita lihat dari CCTV-nya itu ya blong-blong aja sepertinya, ya dengan pagar yang terbuka lebar, pagi-pagi sepi ya, mengundang maling kan? Apakah tidak ada satu upaya dari mereka untuk melakukan itu? Nah, upaya yang terakhir memang dilakukan yaitu pemasangan CCTV bang. Karena sebelumnya memang tidak ada CCTV menurut dari keterangannya bang. Oh berarti kalau untuk digembok pagar mereka juga tidak mungkin bang, karena waktunya ibadah tidak mungkin mereka menggembok pagar bang. Baik. Ya baik Pat, barangkali nanti bisa ditindaklanjuti lebih jauh ya. Ini khususnya menyangkut bagaimana misalnya polisi apakah pertama sudah menerima laporan atau belum, kemudian kapan rencana turun ke TKP begitu Pak. Baik bang. Ya terima kasih Pak. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Baik, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya, nah itu tadi laporan dari Fadli ya Bang. Ini agak meresahkan sebenarnya kalau sudah sampai 15 sepeda motor. 15. Iya, bukan dan sangka yang kecil tuh. Iya, kalau polisi nggak juga bertindak ini kan aduh. Iya. Ya sangat disayangkan ya, wilkumnya tidak aman lah ya. Ini bisa berdampak kepada evaluasi Kapolsek nanti atau evaluasi Kanit Reskrim kan? Bisa ya? Bisa. Karena kalau sudah masyarakat resah misalnya kan, loh wilayah hukumnya kok tidak aman begini gitu kan Bang? Ya jangan-jangan bukan hanya di satu masjid ini ya, mungkin ada yang lain ya. Gitu kan? Karena mereka diduga itu
yang melakukan pencurian ini orangnya sama itu Sama, aja. iya. Dan kelihatannya sudah memang terbiasa Sudah, untuk melakukan iya, pencurian ya. betul. Karena tahu santai dia, gelagatnya kan, tangkap, ya. nggak gerasa gerusu Iya, kan. cara dia mematahkan stang itu ya, stang itu kan dengan kaki ya. dengan kaki itu kan kelihatan nampak bahwa ya. dia sudah terbiasa melakukan Pemain itu. lama ini kayaknya Iya. ya. Makanya ini kalau nanti misalnya ditangkap perlu juga lah dihadiahi timah panas ya kan. Iya. Minimal di apa ya, di tempurung kakinya lah. Kalau bisa ya kan. Iya. Ditindak tegas dan terukur aja ini. Karena Iya. kasihan kan orang yang tadinya niatnya ingin sholat, ingin beribadah gitu Bang. Jadi apa ya? Jadi aduh. Jadi merasa Jadi takut was-was iya, kan, ini nggak aman ini gitu kan. Jadi mengganggu juga kan. mengganggu. Orang mau ke masjid, Bang, ayo kita jemaah. Alah udah di rumah aja lah, banyak maling kan gitu kan. Iya. Ya kan, padahal di Ya merusak citra Iya, juga kan, betul. citra Islam juga merusak kan. Karena pelakunya ini juga pakai logo ala-ala. pakai peci Iya kan? pula ya kan. Jadi dia menyaruh sebagai jamaah untuk Seolah-olah seolah-olah sholat, seakan-akan kawannya di luar mungkin ngintip-ngintip kan. Mantau ya, iya, Nah, ketika semua sudah sholat barangkali lengah dia keluar langsung kan. Iya, makanya ini perlu juga lah ini bantuan netizen harus dipiralkan juga ini Iya. Bang, ya kan. Kalau nggak dipiralkan memang agak apa kan. Iya. Polisinya masih bawa slow. Iya. Ya, oke kita lanjut yang kedua ini Bang. Baik, yang ini ada kedua apa nih, Bang? ini kelanjutan dari yang kemarin yang kita sampaikan juga di acara yang sama dengan host yang berbeda. Nah, terkait dengan kisah seorang perempuan yang katanya dizolimi oleh suaminya dan kemudian suaminya katanya menikah lagi. Nah, hari ini kita berhasil mewawancarainya suaminya yang ibu mantan suaminya ya, Ibu NMD. Nah, itu suaminya adalah ADNS dan kabarnya kata istrinya itu sudah menikah lagi. Ya kan? Nah, ternyata hari ini ketika kita sudah berhasil mengkonfirmasi sama yang bersangkutan, itu justru ceritanya berbeda ya. Justru Pak DNS menuduh mantan istrinya itu yang tukang selingkuh ya. Iya. Jadi sebenarnya siapa ini? Kita jadi bingung kalau kayak gini. Karena Ibu NMD kemarin mengaku juga dia punya kok apa Bang bukti-bukti. Percakapan screenshot sejumlah perempuan yang disebut sempat memiliki hubungan spesial dengan Pak ADNS ini, gitu kan? Pak ADNS juga katanya dia punya juga. Iya, makanya ini agak unik juga ya. Iya. Ini mungkin Dua-dua. ada videonya nggak ini ya? Videonya ada video semalam, mungkin bisa kita lihat lagi. Oke. Ya, ini cuma rasa nggak adil ya. Nggak adil tuh karena saya sendiri merasa dizalimi sama dia karena rumah yang saya buat itu diakui sebagai harta bersama. Sebenarnya masalah dia menceraikan saya sepihak, hal itu sudah pernah saya maafkan lah gitu. Tapi masih mengulah juga dengan ya kayak gitu, tiba-tiba menggugat rumah milik saya itu diakui rumah milik bersama dengan cara kayak gitulah. Dia bohong ya, saksi dia tuh bohong, keempat-empatnya bohong semua. Maka di sini kalau saya sendiri kan sebagai pendatang di Banda Aceh itu yang memang sebatang kara, nggak ada siapapun, jadi merasa kayak nggak ada keadilan. Saya berani nge-share di situ. Kak boleh ceritain nggak Kak awal mulanya Kak permasalahan ini Kak gitu? Awal mulanya itu kalau dibilang dari pernikahan kami nggak ada masalah ya. Masalah itu kalau dibilang perselingkuhan dia memang bolak-balik selingkuh gitu. Tapi mungkin saya masih sudahlah maafkan gitu. Sampai 2000 kami itu nikah siri di 2008, lalu lahir anak dalam pernikahan saya di tahun 2009. Terus kami menikah kembali itu di KUA Baitul Salam itu tahun 2014 November. Nggak ada masalah apapun, selain dia selingkuh bolak-balik itu udah saya maklumi gitu, maksudnya nggak terlalu ambil pusing lah, sudahlah gitu, sudah itu kelakuannya gitu. Tapi kalau sampai dia menceraikan sepihak itu benar-benar di luar pengetahuan saya gitu, karena di tahun 2015 itu dia diam-diam itu daftarkan gugatan cerai ke mahkamah.
Cabita Kota Banda Aceh itu pakai alamat palsu ya. Dia buat KTP saya palsu, buat kakak palsu. Bukan palsu, saya tuh belum pernah pindah dari Kaju Aceh Besar, tapi kakak saya ada Banda Aceh gitu, karena dia tuh kan dekat dengan orang-orang yang gampang ngurus administrasi di Desa Lukoh situ. Ya wajar dia kan di situ. Sampai akhirnya surat-surat itu, surat pemanggilan dari mahkamah itu nggak pernah saya terima sekalipun. Setelah saya ngecek ke Mahkamah Banda Aceh di tanggal 20 Februari ya, saya ke Mahkamah Kota Banda Aceh itu saya minta salinannya, fotokopiannya, sama siapa jatuhnya surat pemanggilan saya, belas panggilan dari mahkamah itu sama petugas kantor desa namanya Nona. Nona itu sih teman dekat ya, mantan suami saya gitu, teman dekatnya gitu. Jadi barang-barang itu memang udah saya simpan, saya fotokopi dari Mahkamah Kota Banda Aceh itu saya simpan sebagai bukti gitu. Tanggal itu setelah ketahuan dia menggugat rumah ya, baru saya cari tahu gitu. Dan masalah dia ceraikan itu baru saya tahu tuh 2018 waktu saya hamil anak kedua kami, waktu saya hamil 7 bulan gitu kan. Memang dia minta saya berhenti kerja proyek, maksudnya karena sudah konsentrasi sama keluarga, ya udah saya terima gitu. Dia minta saya hamil lagi, ya udah saya program hamil gitu. Sampai akhirnya hamil 7 bulan tuh dia tuh nggak pernah jarang kelihatan ke rumah cuma sesekali datang lihat anak pertama gitu. Saya mau klarifikasi masalah berita yang diviralkan selama ini yang narasumbernya Noni Medriani. Iya Bang. Jadi kan berita dari Tribun itu kan cuman sepihak itu. Iya. Jadi sampai masuk ke YouTube kan? Jadi saya merasa tersudutkan dengan berita itu karena pihak Tribun tidak mencoba mengkonfirmasi kepada saya sehingga berita naik terus kayak itu. Iya Bang. Jadi ini mungkin saya udah print Tribunnya, mungkin sebentar lagi saya ke Polda juga kan? Itu kan kena UIT kan? Jadi kayak mana nih Bang ini klarifikasi dari Abang sendiri? Iya, saya klarifikasi juga ini. Memang dari tahun 2008 kami memang udah menikah siri memang. Ya. Jadi pada saat 2014 itu isbat nikah. Untuk mendapatkan buku, karena kalau enggak kita nggak bisa buat akte kelahiran anak. Jadi karena pada saat beliau di 2024 itu 2014 kan udah isbat nikah tuh. Ada anak kami 1 orang, Sultan Cikran Indah. Nah itu ya Bang, video apa tadi keterangan dari Ibu NMD dan yang terakhir tadi kita masukkan sedikit keterangan via telepon tadi kita ini dari Bapak ADNS yang katanya mau melaporkan kita. Ya, ini kita langsung terhubung dengan reporter kita Bung Pian tadi yang sempat ngobrol 1 jam katanya dengan panjang, Pak ADNS ya, sempat migran katanya tadi Bung Pian karena panjang ya. Ya. Panjang klarifikasinya. Ya, Bung Pian ini gimana ini tadi sempat 1 jam ngobrol ya tanpa tatap muka, tanpa minum es teh dingin ya mungkin bisa buat migrain memang, tapi kalau ngobrolnya sambil ngopi ya kan, sambil nyemil-nyemil mungkin enggak ya, ini karena via telepon ya kan. Nah ini gimana? Silakan Bung Pian. Ya, baik Bang Atai dan juga Bang Agus dan juga para tribunus di rumah. Tadi kita sempat mewawancarai si pria inisial A ini yang merupakan pegawai di Fakultas Kedokteran Unsia. Dia membantah semua tuduhan yang disebutkan oleh istrinya sebelumnya, yang mana ia dikatakan sudah berselingkuh dan juga sudah mengambil harta milik dirinya, milik mantan istrinya ini, dan juga banyaknya wanita simpanan yang dilakukan oleh pria berinisial A itu. Dia mengatakan bahwasanya
sebaliknya malahan istrinya ini yang dari awal sudah ada logat-logat berselingkuh sejak mereka nikah di 2008 lalu. Saat itu juga sempat ada seorang wanita mengirimkan SMS kepada ibu ini yang mengatakan bahwasanya si mantan istrinya ini sudah tidak boleh lagi mengganggu suami dari ibu itu. Nah, dari situ si A ini pun mencari keberadaan wanita yang mengirimkan SMS kepada si istrinya ini dan langsung menyelesaikan persoalan tersebut sehingga tidak berlanjut lagi. Kemudian katanya yang si mantan istrinya ini kan merupakan seorang PNS juga di Dinas Pendidikan Aceh. Saat itu juga katanya ada isu perselingkuhan di kantor, di dalam kantor yang mana si mantan istrinya ini berselingkuh dengan rekan kerjanya, dan isu itu pun sempat besar katanya sehingga si mantan istrinya ini dipindahkan dari perkantoran tersebut, tidak berdinas di Dinas Pendidikan lagi. Setelah berjalannya waktu di tahun 2014 katanya di sana dia resmi menikah. Yang sebelumnya dia menikah siri antara si ibu ini dan si pria berinisial A itu. Sebelumnya menikah siri karena status mereka ini duda dan janda, sama-sama memiliki 2 orang anak. Berarti sebelumnya mereka bukan menikah dalam status perjaka dan gadis ya? Gadis, bukan ya? Berarti yang satu duda, yang satu janda ya? Iya, ibu ini juga sudah 2 orang anaknya, berarti total ada 4. Sebelumnya mereka bercerai, masing-masing bercerai atau bagaimana, Pian? Masing-masing bercerai, Bang, informasinya dari si suami itu yang kita dapat, Bang. Masing-masing bercerai. Si suami ini menikah, pernikahan awalnya itu di tahun 2002. Si istrinya ini dia tidak menjelaskan, Bang, kapan dia. Pokoknya si istrinya ini ada membawa anak saat itu menikah, ada 2 orang, Bang. Beli 1 bonus 2 ya. Ya, kemudian apa lagi, Pian, kira-kira yang disanggahnya dari keterangan mantan istrinya ini? Terkait pembangunan rumah bagaimana, Pian? Kemarin kan dengar-dengar ada seperti itu ya. Menurut Ibu NMD, dia menyerahkan sejumlah besar uang kepada ADNS untuk dibangunkan rumah, tapi ternyata kemudian dibangunkan malah Pak ADNS yang bangun rumah sendiri gitu, iya. Kira-kira. Apakah seperti itu, Pian? Atau dibantah juga? Ya, menurut terkait rumah tersebut, ia mengatakan memang sebelumnya di tahun sekitar 2013 mereka ini sempat membeli tanah, Bang, seharga 15 juta. Nah, tanah itu dibeli hasil dari setengah-setengah, Bang, duitnya dari si suami dan juga si istrinya ini. Sehingga setelah beli tanah itu dan si A ini mengatakan bahwasanya saat itu pemilikannya atas nama istrinya, karena dia katanya tidak mau membuat nama dia sendiri, karena saat itu kan mereka ini statusnya suami istri, Bang, dan tidak ada berencana menikah, bercerai katanya. Makanya tanah tersebut dibuatlah atas nama si mantan istrinya ini. Nah, setelah itu mereka ini bangun rumah lah, Bang. Menurut keterangan dari si suaminya ini, mereka bangun rumah juga hasil bagi 2, Bang, dari penghasilan istrinya dan penghasilan si suaminya ini. Nah, ketika 2018 katanya ketika bercerai itu, dia katanya suaminya ini sempat mengasih rumah itu ke si istri dengan syarat tidak boleh menikah dengan laki-laki lain dan juga katanya harus merawat 2 orang anaknya tersebut. Namun katanya seiring berjalannya waktu si perempuannya ini melanggar, Bang, atas dia menikah lagi, Bang, dan tidak mengurus anak-anaknya. Nah, setelah menikah lagi dia pun tinggal di daerah Langsa, Bang, dan katanya di sana dia juga sudah mendp-kan rumah, Bang. Niatnya rumah tersebut dijual seharga 570 juta yang di Banda Aceh itu. Niatnya
setelah dia jual dia akan beli rumah di Langsa dan hidup dengan suami barunya, Bang. Begitu, Bang. cerita Berarti dari si suami. menurut Pak ADNS yang sudah menikah lagi Adalah adalah istrinya. Ibu NMD. NMD, bukan dia. Bukan dia, Bang. Istrinya ini, Bang. Dan alasan bercerai juga katanya si mantan istrinya ini, Bang, yang minta cerai, Bang. Dan mau menikah dengan laki-laki lain, Bang. Menurut pengakuan dari Baik. si A, Bang. Ini kayak kita Ini perlu unik pertanyakan ya. lagi nih sama Ibu NMD. Ribet memang, Bang. Baik Pian, terima kasih banyak. Mungkin nanti kita akan lebih lebih kita konfrontir lagi lah ya masing-masing pihak ini ya. Karena kedua-duanya menyebut saling Yang satu bilang dia tuh tukang kawin gitu kan. Yang satu lagi bilang dia yang tukang kawin. Iya, Prof. Iya, baik Pian, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, itu Iya. Bang ya. Ini saya pun jadi bingung. Jadi bingung gitu ya. Siapa yang tukang kawin? Siapa yang salah? Ini aku jadi Iya. teringat apa tiba-tiba? Teringat Ada kasus. Film enggak? Bukan, Telenovela enggak. Ini di dunia fakta nyata. Iya, ya. nyata. Antara Johnny Depp sama Amber Heard. Oh, gitu ya. Istrinya. Iya. Awalnya Yang kan dianiaya. Awalnya kan si Amber ini bilang Johnny Depp ini tukang selingkuh. Iya. Johnny Depp ini suka mukul orang, suka mukul dia. Iya. Semua lah dibilangnya kan. Akhirnya Johnny Depp ini jadi apa ya istilahnya trial by people semua kan. Jadi sebelum masuk pengadilan sudah dijudge sama orang ya kan. Sehingga akhirnya dia dipecat dari jadi Kapten Jack Sparrow. Jadi bajak laut itu. Iya. Kan nggak dia lagi jadi bajak laut. Akhirnya film itu berhenti kan. Juga di beberapa project film dia Johnny Depp tidak dipakai lagi karena di luar sana kan hak asasi manusia itu sangat dijunjung tinggi kan. Ya, walaupun negara-negara yang Walaupun menjunjung tinggi tidak. HAM itu Ya. pada dasarnya penjajah penjajah semua, ya. iya, standar ganda juga kan. Nah, tapi untuk perkara gitu, dia mukul perempuan, dia nggak boleh berarti, dia tidak boleh dianggap sebagai pahlawan. Nah, belakangan terungkap di pengadilan, dia perempuan itu yang mukuli Johnny Depp. Cemana sih, iya kan? Iya. Ada rekamannya semua. Oh, aku tidak menghantammu Johnny, aku hanya memukulmu. Apa bedanya? Kan nggak sampai bonyok-bonyok katanya kan. Betul. Nah itu kita nggak tahu, makanya harus dikonfrontir kedua belah ya. pihak. Dan Kita kayaknya kalau nanti- kayak gini kita konfrontir juga sama aja masing-masing. Perlu kayaknya nanti kita minta bukti kan masing-masing Masing-masing pihak katanya punya bukti. Aku punya bukti foto dia selingkuh. Iya. Aku Apa punya namanya? bukti screenshot. Ya, yang sebelah sana katanya punya bukti juga. Kan? Oh dia sering jalan sama kawannya pulang malam di atas jam 10 katanya kan. Iya betul. Makanya nanti kalau misalnya dua-dua saling punya bukti dan dua-dua menunjukkan bukti yang sahih, berarti dua-duanya. Aduh. Iya. Ya baik Bang, ini kita lanjutkan soal Ya kita kembali ke Medan ya, untuk soal berita yang berita ketiga selanjutnya ini terkait ada dengan, kabar yang cukup bagus sebenarnya ya. ya untuk anak-anak. Iya untuk proses pembangunan juga lah ya. Proses pembangunan di Kota Medan ini terkait dengan Medan Zoo. Medan Zoo, alias kebun binatang. Iya, kebun binatang. Nah, tadi pagi itu bosnya Rans Entertainment, ya. Bapak Rapi Ahmad, Oh. Rapi ya. itu datang ke Medan untuk melihat meninjau secara langsung Medan Zoo. Nah, ternyata di situ terungkap bahwa Rans akan menyuntikkan dana di situ, berinvestasi untuk mengembangkan Medan Zoo menjadi lebih modern. Betul. Nggak kayak sekarang. Iya. Harimau, nengok harimaunya pun kurus, nggak selera kita. Harimau makan rumput, ya kan? Kan sempat kayak gitu kan. Kasihan memang Iya. Kalau kita masuk ke dalam gersang, Iya. ya kan? Ini nengok apa? Ini nengok- tadi ada bahasa wacana ingin membuat satu project lah ya Bang, Oh iya, project. membuat kawasan Medan Zoo itu lebih bagus dari sebelumnya begitu Iya, kira-kira ya. fasilitas-fasilitasnya dipermodern, ada tentu hewan-hewannya lebih Iya, banyak ya koleksinya, betul, iya. nggak cuma ayam kayak sekarang. Siapa yang pernah masuk ke apa? Pernah. Kan? Ayam di dalam, di luar pun ada ayam. Samping rumah ya. Di pajak melati mana ayam. Masuk ke dalam nengok Iya, ayam ayam. juga, ya kan?
sambil jalan Tuh. banyak asongan ya Iya. kan. Jual apa namanya? Jual marimas. Iya. Ini ada videonya nggak itu? Ada, Oh, iya. kita lihat Mungkin dulu. kita lihat videonya ini. Lewat Nurju, kerjasama Rice Management dan kami Denju. Ini next ya. Avian section. Perkumpulan para buruh nanti mix bus spesies. Kita konsepnya Ferrari, Pak Wali. Selamat siang Tribuners, bersama saya Kartika, reporter Tribun Medan. Saat ini sedang berada di Medan Zoo untuk melihat bagaimana bentuk paparan kerjasama Rans Entertainment dengan Medan Zoo, Pemko Medan. Tahap lokal, kura-kura. Khusus kuda, zebra, dan kerbau. Aset untuk lions, tiger. Mixed black species. Ostrich enclosure khusus untuk unggas. Menjadi pusat aviari. Aviari itu kandang burung ya sih. Central aviari. Outdoor untuk kafe. Food court.
Untuk outboundnya edukasi yang tetap kita harus masukkan. Pendidikan satwa untuk anak-anak SD, SMP, SMA. Nah itu Bang, tadi Bang videonya. Tadi kayaknya sedikit pemaparan bagaimana ke depan Medan Zoo akan diperbaiki gitu ya. Ada semacam akuarium gitu kayaknya ya. Akuarium raksasa. Kayaknya akan ada ikan hiu juga nanti di dalamnya itu ya kan. Mana-mana kepling-kepling yang pungli bisa juga dimasukkan nanti ke dalam akuarium itu kan. Iya. Masukkan aja. Kepling-kepling yang pungli yang jual-jual narkoba kayak kemarin kan. Kim Jong Un ya. Iya kan. Mungkin nanti bakal bertambah juga koleksi hewannya ya barangkali. Apa lagi? Apa ya? Mungkin ada singa mungkin. Iya. Ya, tapi singa-singa yang lebih gemuk lah, tidak seperti harimau singa yang kemarin. betul-betul singa. Iya. Ya kan? betul. Bukan ini harimaunya betul-betul harimau, Iya. memang bukan harimau ece-ece kan, tapi terkesan kurang apa ya, kurang perawatan lah kayak gitu. kurang diperhatikan juga. Iya, karena memang keterbatasan biaya kan kemarin. Alasannya Covid gitu, Bang. Nggak dikasih daging kurasa. Iya, kayaknya makan jagung ya. Sama pelet ya. Pelet kucing itu kurasa dikasih. Pelet kucing. Samanya ini mikirnya kan. Iya betul. Menang kalau tengok ikan tuna juga ya kan gitu. Sama-sama ikan tuna ini kan. Ini yang besarnya sedikit dikasih segoni kan. Mungkin itu. Mungkin kita langsung balik ke reporter kita. Halo. Ana, Kartika. Ya, nih ini Kartika? kayaknya Kartika sedang berada di kawasan yang Iya, memang kok ada konservatif ini. Kok ada tepas-tepas belakangnya? Ya, silakan Kartika. Ya, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya. Bagaimana Tika tadi paparan dari Raffi Ahmad terkait dengan upaya pengembangan ya, rencana pengembangan Medan Zoo. Kira-kira apa saja yang fasilitas yang nantinya akan dibangun? Atau ini pertanyaan awalnya ini memang sudah deal kah atau masih cakap-cakap aja? Ya, terima kasih Bang Arai dan Bang Agus, dapat kita informasikan bahwa memang benar Trans Entertainment pemiliknya yaitu Raffi Ahmad akan berinvestasi di Medan Zoo, dan investasi Medan Zoo ini nanti akan dalam berupa fasilitas yang ditawarkan. Ada beberapa tawaran yang cukup menarik untuk diterapkan di Medan Zoo, seperti ada Giant Aquarium, kemudian nanti ada resort, kemudian nanti ada danau buatan, kemudian nanti ada area edukasi untuk tingkat SD hingga SMA, dan juga nantinya Bang untuk kebun-kebun binatangnya ini akan berubah konsepnya Bang. Yang sebelumnya seperti singa ataupun harimau di kandang satu persatu, nanti konsepnya itu akan dibuat seperti padang mini yang akan diisi oleh para harimau ataupun nanti singa. Jadi mereka dapat dengan bebas Bang. Untuk, jadi nggak perlu dikerangkeng lagi lah ya. Ya kerangkengnya ukuran besar ya, kayak model-model Jurassic Park itu lah ya. Hutan mini lah ya. Iya, dibuat kayak hutan-hutan ya. Jadi seakan-akan dia berada di habitatnya ya. Iya benar Bang. Jadi akan dibuat senyaman mungkin agar para harimau dan singa itu tidak stres Bang jika dikandangkan satu persatu seperti itu. Dan juga untuk peremajaan Medan Zoo ini direncanakan dalam tempo waktu sekitar 2 tahun Bang, dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2023 atau 2024. Dan juga Raffi Ahmad akan menargetkan di akhir tahun nanti masyarakat Kota Medan akan dapat menikmati wahana salju yang akan difasilitasi oleh Medan Zoo seperti itu Bang. Jadi memang diharapkan nantinya Medan Zoo ini dapat menarik masyarakat tidak hanya di Kota Medan namun juga di luar Kota Medan seperti itu Bang. Saljunya dan juga dari apa Korea Utara, tadi? Salju atau apa tadi Giant Aquarium itu dibuatkan di satu gedung tertentu atau bagaimana? Atau terpisah?
di Anti ada area Bang. Jadi kebetulan tadi sebelum melakukan paparannya, Wali Kota Medan langsung menyupiri Raffi Ahmad untuk berkeliling ke lahan-lahan yang nantinya akan dijadikan area untuk gedung-gedung tadi, Bang. Jadi tadi sudah tinjau lahan dan juga Raffi mengatakan bahwa area tersebut cukup oke untuk dibangun dengan desain-desain yang sudah direncanakan. Gitu, Bang. Kartika, ini kalau boleh tahu total luas kebun binatang kita ini berapa ya kira-kira? Ya ada sekitar 30 hektar, Bang. Oh, luas juga ya, 30 hektar, betul. Ya, jadi memang tadi cukup lama sih, Bang, untuk Wali Kota dan juga Raffi Ahmad untuk berkeliling memantau lahan-lahan yang memang nanti akan dijadikan tempat-tempat baru di area Medan Zoo yang memang selama ini yang kita tahu ada beberapa lahan yang terbengkalai dan ini akan dijadikan mulai pembangunan itu di tahun ini rencananya, Bang. Tadi juga sudah mulai tabisan dan sudah dibicarakan untuk area-areanya sendiri akan di mana diletakkan fasilitas-fasilitas ini, Bang. Iya, betul. 30 hektar kalau tadi jalan kaki kan terasa juga ya. Makanya pakai mobil golf ya. Berkeliling ya. Iya. Rencana pembangunannya mulai kapan, Tika, katanya? Mulai proses? Direncanakan kan untuk selesainya ini, Bang, di tahun 2003 dan 2004 dan akan segera dimulai, Bang, karena memang nanti di akhir tahun kan akan dibangun wahana. Jadi dengan sisa waktu sekitar setengah tahun ini sepertinya akan segera dimulai, Bang, untuk pembangunannya sendiri. Ya? Nah, ini Tika, satu pertanyaan yang barangkali penting dan untuk bagi warga Kota Medan ya. Ini kira-kira kalau ini sudah jadi tiketnya ya, tiket masuknya berapa? Nah, kalau sekarang berapa kira-kira, Tika? Tiket masuk sekarang berapa? Sekarang berapa? Kalau untuk tiketnya sekitar 10 ribuan, Bang. Sekarang ya? Ini. Berarti ini kira-kira nanti pasti akan berlipat ya? Apakah berlipat 10 kali kira-kira jadi 100.000? Karena ada Giant Aquarium, dengan fasilitas ada resort, yang ini kan, ada dana buatan, ada salju. Terus koleksi hewannya akan sangat lengkap. Itu kan nggak mungkin 10.000 lagi kan? Kalau sekarang mungkin lah ya 10.000 karena koleksinya ayam, burung merpati. Ya kan? Itu tengok tadi apanya? Kerangkengnya. Tengok macam kerangkeng di rumah Cana. Kayak kerangkeng di rumah Bupati Langkat ya kan. Cuma yang bagus ya kan? Apa enggak? Malas orang ya. Malas. Betul. Kita nengok malas, harimaunya di dalam pun malas ya kan. Makanya stres harimau ya. Stres harimaunya. Orang kerangkengnya kayak gitu. Nah, kira-kira Tika ada nggak gambaran apakah berapa harga tiketnya nanti? Apakah naik pasti naik lah ya. Iya. Kalau untuk harga tiketnya sendiri, Bang, belum bisa diinformasikan, Bang, untuk saat ini. Jadi kita belum bisa menggambarkan berapa pasti harga tiket yang akan ditawarkan untuk New Medan Zoo nanti. Namun sampai saat ini masih harga normal, Bang, 10.000. Jadi buat masyarakat Kota Medan mungkin yang ingin menikmati Medan Zoo seharga 10.000 bisa dipuas-puasin sampai sekarang cuma mau puas. Masuk dalam pun minum Marimas pakai plastik. Iya, baik juga. Apa kacang rebus? Cang jagung. Iya, baik Tika, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Iya, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Iya. Nah, itu tadi laporan dari Kartika ya. Memang ketika nanti sudah jadi tentu pasti ada penyesuaian harga begitu, Bang. Menurut saya wajar ya. Misalnya harga yang sekarang 10.000 dengan koleksi hewan yang mungkin ayam, burung merpati, iya kan? Iya, sama siput-siput kecil lah ya. Ya kan, itu mungkin wajar lah ya. Tapi aduh, mohon maaf. tambah biawak saya. Aduh. Iya. Memang kalau yang sekarang ini nggak apa ya istilahnya, memang kalau kita masuk ke dalam itu bukan mau menghibur diri ya.
Iya. malah nggak terhibur kita masuk ke dalam. Betul. Tapi nanti mungkin penyesuaian harga itu ya sesuai lah dengan fasilitasnya ya kan, karena tadi ada danau buatan, kemudian ada salju apa tadi ya? Salju, rumah salju, wahana salju katanya. Ya kalau misalnya dipatok 100.000 misalnya dengan fasilitas yang begitu bagus, ya masih bisa. logika gitu kan bang. Ya jangan pula dengan kondisi yang sekarang. Ya kan? Kalau sekarang 100.000 bagus balik kanan aja Pak, ya kan? Iya. Nggak usah lah gue. Bagus kita tengok ayam di rumah ya kan? Iya betul. Nah itu soal masalah pengembangan Medan Zoo ya. Nah itu 3 berita yang bisa kami selesai sebelum 2024 katanya. Sebelum pemilu berarti ya. Mungkin bakal jadi apa juga ini tempat kampanye ya. Iya bisa jadi. Nanti kampanye di situ orang itu kan. Ya ini keberhasilan Pak Wali kan berupa ya membangun apa ya destinasi. Kayaknya serius Pak Wali ini mau jadi 2 periode. Ya nggak apa-apa kalau misalnya dengan banyaknya pembangunan kemudian perbaikan perbaikan saya rasa ya nggak masalah kan gitu kan. Selagi pemimpin masih bisa berbuat untuk kebaikan ya nggak ada masalah gitu kan. Kecuali kan ada yang cuma cakap-cakap hampir 3 tahun nggak ada apa-apa. Nah ini yang gawat. Ada lah sekarang. Buka puasa bersama. Itu pakai duit pajak ya. Iya. Ya kalau memang ada pemimpin yang berbuat ya pastilah kita dukung kan. Setiap keluhan dibabat, diberesin. Nah itu menurut saya bagus sih. Terlepas dari ada kepentingan politik lain itu ya biasalah kan dalam sejauh ini responsif kan. lah, responsif ya. Ada yang ini, ada yang pungli, ada yang babat ya. Kan persiapan juga. Betul. Ya kan? Bapak kan sebentar lagi jadi harus Prabowo. Ya kan jadi ya harus berbuat. Dengan dia berbuat itu memang cukup banyak ya meraih simpati masyarakat gitu kan bang. Ya terlepas kayak tadi saya bilang punya kepentingan politik lain ya itu nggak masalah kan gitu. Namanya juga berpolitik kan gitu. Asal jangan berpolitik bawa agama gitu ya, itu nggak boleh. Ya itu 3 berita yang bisa kita sampaikan tadi ya bang. Pertama menyangkut masalah pencurian ya. 15 sepeda motor di Masjid Al Muslimin Jalan Pertiwi Medan Tembung. Nah ini kita berharap kepada Pak Kapolsek Percut Setuan agar kiranya bisa segera mengungkap kasus ini ya, pelakunya ditindak gitu ya. Mungkin kita terangkan sedikit bahwa 15 sepeda motor ini tidak hilang secara bersamaan. Ya, tapi dalam kurun waktu 2 bulan. Nah, dan dalam sebulan terakhir itu ada sekitar 3 yang hilang. Nah, ini ya kalau bisa ditindak lah ya, cepat ditindak, ditangkap ini anak-anak kurang ajar ini, agar tidak ada lagi pelaku-pelaku yang meresahkan masyarakat gitu ya. Terus kemudian yang kedua soal masalah tuding menuding, kawin siri dan selingkuh sebagai macamnya itu ya dari seorang perempuan terhadap mantan suaminya yang disebut bertugas di Fakultas Kedokteran Unsia ya bang. Nah kemarin sang mantan istri menyebut bahwasannya mantan suaminya ini tukang kawin dan tukang selingkuh begitu ya. Ada disebut ada 4 wanita yang tercatat sebagai selingkuhannya. Kata ibu itu. Ya kan bukan kata saya. Dan nama-namanya juga disebut oleh beliau di dalam pemberitaan kita ada. Kita wawancara langsung dengan yang ibu itu ya. Ibu itu dan kemarin juga sebenarnya kita berusaha mencari kontak Bapak DNS cuma nomornya belum dapat dan baru kita dapat tadi pagi. Dan kita langsung melakukan wawancara gitu ya, dan Bapak itu membantah semuanya dan malah membalikkan bahwa yang selingkuh dia gitu. Yang kawin dia gitu bukan saya sampai sekarang belum menikah lagi gitu. Oh gitu ya. Yang betul begitu kan. Iya. Saya juga punya bukti gitu. Lu sana punya bukti, sini punya bukti. Oke. Dilaga dong buktinya ya. Biar seru ya. Ya itu yang kedua, dan yang ketiga tadi cukup menarik isunya menyangkut masalah Medan Zoo. Iya, pengembangan kebun binatang yang selama ini memang memprihatinkan dan menyedihkan.
Karena koleksi hewannya minim ya, bisa terbilang minim lah ya. Minim. Kebun binatang tempatnya memang luas ya. Luas, cuma tapi hewannya sedikit. iya betul. Ada Panthera tigrisnya ada dua. Sakit-sakitan kemarin. Kasihan kita nengoknya memang. Tahu dah tuan, entah nggak diurusi ya. Nggak diurus kan. Sempat terekam makan rumput gitu ya. Walaupun dibantah. Ya walaupun dia bukan makan rumput katanya. Enggak ya. Dia makan sayur kan. Kayak kucing, berasa kayak kucing kan. Kalau kucing kan makan rumput kan, untuk mengeluarkan bulu-bulu yang mungkin tertelan gitu kan, Bang. Ya itu memang ada kalau kucing. Tapi kalau harimau makan itu juga. Saya belum wawancara dengan harimaunya. Iya. Mungkin karena satu garis keturunan kan. Harimau dengan kucing kan gitu kan. Iya. Bisa jadi mungkin. Itu mungkin alasannya lah ya. Nah, ini bakal ada wacana pengembangan sampai tadi akan dibuat semacam wahana salju, kemudian dibuat giant akuarium raksasa ya kan. Terus ada juga mau dibuat semacam kandang mini berbentuk miniatur hutan gitu kan, Bang. Ini menurut saya cukup bagus sekali lah. Karena bakal ada yang bisa kita banggakan gitu, Bang. Nggak hanya mungkin tempat-tempat situs sejarah, tapi nanti kalau ini memang betul jadi, ya tentu di Kota Medan sudah ada kebun binatang yang oke gitu ya. Mau main cewek pun kata orang-orang sana aja kita kan ada yang mantap kan gitu kan. Oh enggak kayak tempat barang penyamun itu enggak, yang di enggak itu kolam. Kolam itu ya. Ya, kita nanti mau tanya juga dana perawatannya kemana gitu ya. Harusnya ada kan? Ada dong. Karena kan itu asetnya Pemda. Iya. Tapi nanti muncul lagi hak jawab. Itu 3 berita ya yang bisa kami sampaikan. Kemudian tadi sebenarnya ada juga berita menarik menyangkut masalah UAS katanya ya. Ustadz Abdul Somad yang katanya sempat ditahan dan dideportasi imigrasi Singapura gitu ya, Bang. Ini apa kira-kira, Bang? Mungkin sedikit saja, Bang, sebelum kita tutup ini. Kabarnya apa ya? UAS itu tadi pagi muncul berita itu, kabar yang kita dengar bahwa Ustadz Abdul Somad itu sempat ditahan dan dideportasi oleh imigrasi Singapura. Kata deportasi ini kan ngeri nih. Dipulangkan paksa. Ketika kita mendengar kata seseorang dideportasi itu berarti gawat. Ada persoalan. Ada gitu persoalan. Ya. Misalnya kemarin wanita asal Rusia ya yang bertelanjang di Bali kemudian dideportasi. Karena memang dia melakukan satu perbuatan yang tidak termaafkan oleh orang Bali kan. Karena itu situs keagamaan mereka pohon keramat yang di Bali, dia foto telanjang di situ dan itu kemudian dideportasi oleh ini. Nah, kalau kasus UAS ini gimana? Kasus UAS sempat ditanyakan tadi dan sudah dijawab oleh Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Itu Mas Tommy, mantan Pemret Kompas dulu di sana. Nah, jadi Mas Tommy bilang bahwa UAS itu bukan dideportasi tapi statusnya adalah not to land. Not to land itu tidak diizinkan untuk masuk. Tidak diizinkan untuk masuk karena ada beberapa sebab. Bukannya kalau orang sekarang menduga-duga bahwa itu terkait pencekalan, mungkin barangkali terkait dengan kemungkinan ininya soal isi ceramah ya kan yang mungkin tidak sesuai dengan di sana. Ya. Tapi ternyata tidak itu. Kalau secara teknisnya bahwa biasanya yang diberi status not to land itu adalah orang yang paspornya itu tinggal berlaku 6 bulan. Oh gitu. Tinggal berlaku 6 bulan, jadi atau yang paspornya pernah hilang gitu. Nah, jadi ketika di Singapura, untuk aturan Singapura bahwa ketika orang yang paspornya di bawah 6 bulan atau 6 bulan itu mau mengurus izin untuk berwisata namanya sebagai turis, itu tidak diizinkan. Oh gitu ya. Oh, berarti karena itu. Ya, karena belum keluar izinnya dan UAS sudah datang ke sana gitu. Jadi harus menunggu sebenarnya. Oh gitu ya. Nah, tunggu keluar baru boleh datang. Ya, baru boleh. Nah, jadi ini izinnya itu kan hanya di Indonesia sebenarnya. Udah ada izinnya, itu sudah ada, sudah diurus. Nah, tapi ini bukan dalam kondisi yang biasa. Misalnya kalau kita paspor kita memang masih panjang
validitasnya masih panjang, ya kita urus di sini, kita bisa langsung pergi. Nah kalau ini ternyata harus menunggu gitu, dan itu mungkin yang belum diketahui. Nah cuma itu masih dari pihak Mas Tommy yang bilang kan, dari pihak UAS belum menyampaikan ini. Nah itu yang kita tunggu sekarang. Ya itu ya sedikit informasi menyangkut masalah kabar ditahannya UAS dan dideportasi dari Singapura. Begitu, Pak ditahan selama hampir 1 jam ya. Di ruangan yang beberapa kali berapa itu? 2x2 katanya. Iya, cukup kecil ya. Cukup kecil. Bersama istri dan anak ya. Istri dan anak. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak buat Tribuners yang mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir ya Bang. Sekali lagi kita berharap berbagai program ya, misalnya kayak tadi pembangunan Medan Zoo bisa cepat terlaksana gitu ya, dan bisa menjadi kebanggaan masyarakat Kota Medan ya Bang. Ya, akhirul kalam, saya ucapkan fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore.